Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang munada, baik itu munada hakiki, munada istighosah, munada mandub, maupun munada murakham, maka sekarang kita akan membahas tentang ketentuan dari membuang huruf nida dan membuang munada. Kita mulai dari membuang huruf nida. Bagaimana ketentuan daripada membuang huruf nida? Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf nida itu banyak. Namun dalam hal ini, huruf nida yang berupa ya ini sering kali dibuang. Jadi huruf nida ya ini sering kali dibuang di dalam munada hakiki. Sementara huruf nida yang lain itu tidak boleh dibuang. Jadi selain ya, huruf nidanya tidak boleh dibuang. Seperti contoh, Yusufu a'rid an hadza. Yusufu, wahai Yusuf, a'rid, hendaklah berpaling siapa engkau an hadza dari ini. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Maksudnya, lupakanlah peristiwa ini. Kita perhatikan lafaz Yusufu. Dalam susunan ini, kata-kata Yusuf ini adalah merupakan munada hakiki, di mana terdapat huruf nida yang dibuang. Jadi pada aslinya adalah ya Yusufu, wahai Yusuf. Kemudian ya ini dibuang sehingga menjadi Yusufu. Jadi bagaimana hukumnya membuang huruf nida ya? Itu boleh dan itu seringkali terjadi. Contoh yang lain seperti Rabbi la tadharni fardan. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni, janganlah membiarkan siapa engkau ni kepadaku fardan, padahal dalam keadaan sendirian. Wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkanku hidup seorang diri. Kita perhatikan lafaz Rabbi. Lafaz Rabbi ini adalah merupakan munada mudhaf yang mana mudhaf ilaihnya dibuang, yang dalam hal ini berupa ya mutakallim. Jadi mudhaf ilaihnya berupa ya mutakallim dan ya mutakallim ini dibuang. Hal ini diperbolehkan. Silakan dipelajari kembali pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang munada yang mudhaf pada ya mutakallim. Jadi ini aslinya adalah Rabbi. Kemudian sebelum lafaz Rabbi di sini terdapat adat nida yang berupa ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni, janganlah engkau membiarkan ni kepadaku fardan, dalam keadaan hidup sendirian. Contoh yang lain seperti man la yazalu muhsinan ahsin ilayya. Man la yazalu muhsinan, wahai orang yang selalu berbuat baik. Ahsin, hendaklah berbuat baik siapa kamu ilayya, terhadapku. Wahai orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat baiklah kepadaku. Kita perhatikan lafaz man ini adalah merupakan munada, yang mana huruf nidanya berupa ya yang dibuang. Jadi aslinya ya man la yazal muhsinan ahsin ilayya. Ini adalah ketentuan yang pertama di mana huruf nida ya itu sering kali dibuang. Kemudian ketentuan yang kedua, adat nida ini tidak boleh dibuang. Jadi dilarang dibuang manakala berada di dalam munada mandub atau juga berada di dalam munada istighosah, juga di dalam munada ta'ajjub,
Ini semuanya tidak boleh dibuang adat nidanya. Kenapa? Karena keberadaan daripada huruf nida itu dimaksudkan untuk memperpanjang suara. Jadi nadanya itu biar panjang. Dengan demikian, terdapat penekanan terhadap makna dan maksud yang diinginkan. Seperti, ya la khalidi. Ya la khalidi. Ini adalah munada istighosah. Wahai Khalid. Keberadaan daripada huruf nida yang dalam hal ini berupa ya, ini tidak boleh dibuang. Karena dengan adanya ya nida di sini, maka nadanya lebih panjang. Dan itu untuk memberikan penekanan. Ya la khalidi. Wahai Khalid. Atau duhai Khalid. Contoh yang lain. Wa batna. Wabatna, aduh perutku sakit. Wabatna, wa ini adalah huruf nida yang berada di dalam munada mandub. Keberadaan daripada huruf nida ini tidak boleh dibuang. Karena manakala dibuang hanya dengan mengatakan batna saja, maka kurang ada penekanan. Oleh karena itu, wa di sini tidak boleh dibuang sehingga nanti nadanya lebih panjang. Wa batna, aduh perutku sakit. Contoh yang lain, ya lal ma'i, ya lal ma'i. Duhai, betapa banyaknya air itu. Ya lal ma'i. Ya, ini adalah huruf nida yang berada di dalam munada ta'ajub. Ini juga tidak boleh dibuang, biar panjang nadanya. Ya lal ma'i, memberikan ekspresi terhadap kekaguman yang ada. Jadi huruf nida itu boleh dibuang, ada yang juga dilarang dibuang. Yang boleh dibuang manakala berada di dalam munada hakiki, itu pun hanya terbatas pada adat nida yang berupa iya saja, sementara adat nida yang lain tidak boleh dibuang. Kemudian yang kedua, seluruh adat nida tidak boleh dibuang manakala munadanya berupa munada mandub atau munada istighosah ataupun munada ta'ajjub. Selanjutnya adalah ketentuan tentang membuang munada. Kalau tadi adalah ketentuan tentang membuang adat nida, sementara untuk sekarang adalah ketentuan tentang membuang munada. Yang pertama, terkadang munada yang terletak setelah adat nida yang berupa ya, ini dibuang. Contohnya seperti ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan aziman. Ya laitani, duhai, andaikan aku, kuntu ialah ada siapa aku, ma'ahum ialah beserta mereka, fa'afuza maka akan mendapatkan keuntungan siapa aku, fauzan dengan keuntungan aziman yang besar. Duhai, andaikan aku berada bersama mereka, maka aku akan mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak. Kita perhatikan pada lafaz ya laitani. Di sini terdapat adat nida yang berupa ya, namun munadanya tidak disebutkan. Yang takdirannya adalah qaumu. Ya qaumu, laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Wahai kaum, andaikan aku berada di tengah-tengah mereka, maka aku akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Munada di sini adalah munada nakiro maksuda. Lafaz kaum di sini dibuang, maka hanya tersisa adat nidanya saja. Contoh yang lain seperti ya nasrallahi man yansurul madlum. Ya nasrallahi, duhai nasrallahi, kepada pertolongan Allah. Man yansurul madlum, orang yang menolong kepada orang yang teraniaya.
Kita perhatikan lafaz ya nasrallahi. Di sini terdapat adat nida yang berupa ya, namun munadanya tidak disebutkan. Di sini sebenarnya terdapat munada namun dibuang. Takdirannya adalah ibadi. Ya ibadi, wahai pengikutku, yanalu nasrullah, akan memperoleh kepada pertolongan Allah man, siapa orang, yang suruh, yang menolong siapa itu, man al-mazluma, kepada orang yang teraniaya. Wahai pengikutku, akan mendapatkan pertolongan Allah manakala orang tersebut menolong kepada orang yang teraniaya. Jadi lafaz nasrullah ini bukanlah merupakan munadanya, melainkan sebagai maf'ul dari fi'il yang dibuang. Sementara man adalah merupakan fa'il daripada fi'il yang dibuang tersebut. Dalam susunan ini munadanya adalah munada mudhaf, karena memang terdiri dari idhofah, yaitu lafaz ibad dimudhafkan kepada ya mutakallim. Ini yang pertama, bahwa munada yang jatuh setelah adat nida yang berupa ya itu terkadang dibuang. Kemudian selanjutnya adalah pada asalnya ia adalah merupakan adat nida. Namun jika setelahnya tidak terdapat munada, artinya munadanya di sini tidak disebutkan, maka kemungkinan keberadaan ya di dalam susunan tersebut dimaksudkan sebagai huruf tanbih saja, yaitu huruf di mana keberadaannya untuk memberikan dorongan kepada orang yang mendengarkan untuk memperhatikan perkataan yang ada. Jadi bukan huruf nida lagi, manakala di sana tidak ada munada, namun sebagai huruf tanbih. Namun dalam hal ini ada yang merinci status daripada ya ketika setelahnya tidak terdapat munada, yaitu manakala setelah ya nida ini berupa fi'il amar, maka status daripada ya ini sebagai huruf nida. Jadi sekali lagi, manakala setelahnya ya itu adalah berupa fi'il amar, maka status daripada ya adalah merupakan huruf nida. Contohnya seperti lafaz ala ya ijlis, ala ya ijlis, wahai duduklah. Kita perhatikan di sini terdapat ya yang mana di sini tidak disebutkan munadanya, namun setelahnya ya di sini berupa fi'il amar, maka status daripada ya adalah dianggap sebagai huruf nida dengan munada yang dibuang. Jadi takdirannya bisa ya Khalid atau ya Zaidu dan lain sebagainya. Jadi ala ya Khalid ijlis, wahai Khalid duduklah, dan lain sebagainya. Ini manakala setelahnya ya berupa fi'il amar. Namun manakala setelah ya itu bukanlah fi'il amar, jadi bukan fi'il amar, maka status daripada ya ini hanyalah sebagai huruf tanbih saja dan bukan sebagai adat nida. Contohnya seperti lafaz ya laita asy-syababa ya'udu, ya laita asy-syabab ya'udu, wahai andaikan masa muda kembali lagi. Di sini terdapat huruf ya yang setelahnya bukan berupa fi'il amar, melainkan berupa laita. Maka status daripada ya di sini bukanlah merupakan huruf nida, melainkan sebagai huruf tanbih saja, yang fungsinya adalah untuk mendorong kepada pendengar agar supaya lebih memperhatikan. Selanjutnya terdapat beberapa kalimat isim yang statusnya selalu digunakan sebagai munada dan tidak pernah berkedudukan sebagai selain munada. Artinya orang Arab selalu menjadikan isim-isim tersebut sebagai munada, dan isim-isim ini sifatnya adalah simai. Jadi kita mendapatkan hal tersebut langsung dari orang Arab.
Orang Arab hanya menggunakan lafaz-lafaz ini sebagai munada, tidak sebagai yang lain. Manakala kita menemukan isim-isim ini digunakan tidak sebagai munada, maka hal tersebut dianggap keliru. Apa saja isim-isim tersebut? Yang pertama adalah lafaz ya fulu atau ya fulatu. Ya fulu artinya adalah ya rojulu, wahai orang laki-laki. Ya fulatu, wahai orang perempuan. Jadi fulu dan fulatu ini hanya digunakan sebagai munada, tidak pernah digunakan sebagai kedudukan kalimat yang lain. Selanjutnya ada ya lu'manu atau ya naumanu. Ya lu'manu, wahai orang yang sangat hina. Ya naumanu, wahai tukang tidur. Ini juga selalu ditempatkan sebagai munada. Kemudian lafaz yang lainnya adalah ya makhbathan. Ya makhbathanu, wahai orang yang hina atau orang yang buruk. Kemudian ya malka'an, sama maknanya, wahai orang yang hina atau orang yang buruk. Begitu juga ya malaman, wahai orang yang buruk. Kemudian ya matyaban, wahai orang yang baik. Ya khubatu, wahai orang yang buruk atau orang yang kotor. Ya hudaru. Jadi ini khubatu, ini hudaru, wahai orang yang mengkhianati atau wahai pengkhianat. Kemudian ya makdzaban, wahai tukang bohong atau wahai pembohong. Kemudian ya makroman, wahai orang yang sangat mulia. Ya fusaku, wahai orang yang sangat fasik. Kemudian ya luka'u, wahai orang yang sangat hina. Semua lafaz-lafaz yang telah disebutkan tadi adalah simai dan hanya digunakan pada susunan nida. Demikianlah penjelasan tentang ketentuan dari membuang huruf nida, membuang munada, dan isim-isim yang selalu menjadi munada dan tidak boleh digunakan di dalam kedudukan yang lainnya selain munada. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.